Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Finance atau IT untuk manajemen keuangan. Kita masih ada di bab tentang IT as competitive advantage bagian ke-7. Bagi Anda yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama dari bab ini, saya menjelaskan tentang pemahaman awal dari competitive advantage. Kemudian di bagian kedua, saya menjelaskan tentang mengapa satu organisasi atau perusahaan itu membutuhkan competitive advantage. Di bagian ketiga, saya menjelaskan komponen pertama dari competitive advantage yang bisa dicapai dengan menggunakan IT, yaitu flatten organization. Di bagian kedua, saya menjelaskan komponen yang berikutnya, yaitu efisiensi. Di bagian selanjutnya, saya melanjutkan tentang efisiensi dan sustainability. Sustainability competitive advantage. Di bagian ke-6 atau bagian sebelumnya ini, saya menjelaskan lebih lanjut tentang sustainability dan faktor-faktor yang berpengaruh di dalam sustainability competitive advantage. Itu tadi 3 komponen dalam meraih competitive advantage dengan menggunakan IT atau sistem informasi. Dari semua unsur tadi, maka nantinya akan muncul resistensi, organizational resistant to change. Kalau Anda tanya mengapa kok butuh atau muncul resistensi, ya karena hal-hal yang ditimbulkan mulai dari flatten organization, ada banyak jabatan yang terbuang kalau Anda lihat lagi ke belakang di video sebelumnya. Mulai dari efisiensi, ini bisa mengurangi tenaga kerja. Kemudian berikutnya di sustainability yang bisa menyebabkan kompetitor kalah. IT potentially change an organization structure, ini yang di flatten organization ya. Culture, politik. Politik dalam artian ini politik di dalam organisasi atau perusahaan. Dan juga mempengaruhi pekerjaan. Pada masa pandemi ini, pada saat video ini dibuat, baru beberapa hari yang lalu, Menteri PAN ya, Pendayagunaan Aparatur Negara, sudah mengeluarkan statement bahwa penerimaan ASN atau CPNS itu di moratorium atau dihentikan sementara sampai waktu 2024 atau 2022. Kemudian diperkuat lagi oleh Menteri Keuangan yang mengeluarkan statement sama untuk sekolah kedinasan yang di bawah Departemen Keuangan juga akan menghentikan penerimaan CPNS juga. Nah, hal seperti ini itu sudah merubah struktur organisasi, merubah budaya yang tiap tahun ada alumni dari sekolah kedinasan yang pasti jadi CPNS, kemudian tiba-tiba hilang. Bagi beberapa orang yang punya sanak saudara ataupun keponakan atau siapapun yang ada di sekolah kedinasan tersebut, pasti akan marah. Nah, sekarang kemarahan itu mau diungkapkan dalam bentuk apa? Kebanyakan pasti tidak akan berani secara frontal, tapi kemudian melakukan resistensi, perlawanan, entah menyalahkan sistem atau apapun. Ya, hal yang sama itu juga akan terjadi jika ada sistem informasi yang diimplementasikan. Pasti akan banyak berubah. Sehingga akhirnya menjadi organizational politik. IT become bound up in organizational politics because they influence access information. Beberapa nanti akan menjadi saling curiga atau saling mencurigai. Itu ya, orang itu bisa mengintip data itu ya. Dia bisa melihat data ini ya. Bahaya tuh. Wah, kemudian saling
berargumen, saling menyindir, saling ini, saling itu ya. Padahal pada dasarnya mereka itu punya fobia atau ketakutan yang tidak berdasar terhadap kehadiran sistem informasi tadi. Dan itu umum ya. Saya pernah mengikuti satu call for paper ya, seminar itu. Salah satu keynote speakernya adalah dari Uni Emirat Arab. Di penelitiannya tersebut beliau mempresentasikan bahwa di Uni Emirat Arab yang dalam tanda kutip kaya raya, mampu membeli apapun sistem yang baik, ya faktanya terjadi banyak resistensi dari orang lokal yang merasa tersisih dengan orang asing yang ada di negara tersebut. Dan menjadi organisasional politik di beberapa tempat. Ya. Sehingga dia menyimpulkan begitu, dan ini juga kesimpulan yang sama yang saya alami juga di banyak tempat ya. Most common reason for failure of large project is due to organizational and political resistance to change. Jadi bukan karena perangkat lunaknya jelek, bukan karena perangkat kerasnya berkali-kali hang atau berkali-kali rusak, bukan. Tetapi lebih banyak karena manusianya. Karena brainware-nya, karena human resource-nya yang mereka resisten dan akhirnya menyebabkan sistem yang dibangun tadi gagal atau terlihat gagal. Bagi Anda yang di manajemen nanti, atau yang nanti akan turun kemudian Anda tiba-tiba ditempatkan di area sumber daya manusia, memang itu sulit. Jalan yang paling cepat itu adalah menggunakan model mekanik. Ya, kalau di SDM ada 3 ya, mekanik, organik, dan hybrid. Mekanik itu ya mungkin secara sederhana saya mengartikan tangan besi begitu. Kalau organik itu secara natural belajar, atau hybrid, kombinasi keduanya. Faktanya kalau kita hidup di Indonesia ini sulit, dan di banyak tempat juga sama ya. Yang paling efektif ya mekanik, dipaksa. Kalau tidak pakai begini, silakan out, silakan keluar begitu. Itu yang nanti bisa menyebabkan kesuksesan meskipun tidak 100%. Resistensi tadi jika diungkapkan secara implisit, secara tidak frontal, maka akan mengarah ke sinisism. Ya. Dan ini akan menjadi barrier, hambatan yang sangat signifikan ya. Significant barrier to change. Percuma ada IT, nothing's really going to happen ya. We can wait this out, it will go away. Ini sangat relevan ya pada saat masa pandemi, pada saat video ini dibuat ya. Bahwa banyak orang yang menyikapi pembelajaran jarak jauh dengan sinis. Yang disalahkan sistemnya lah, yang disalahkan menterinya lah, yang disalahkan virusnya lah gitu. Sehingga melakukan perlawanan dengan hal-hal yang nggak jelas ya mungkin menurut saya. Mengeluh kuota lah gitu. Ya, penyebab dari kesinisan ini ya, sinisism ini. Ini biasanya karena banyak orang yang merasa tidak mendapatkan informasi. People left uninformed. Mereka merasa kok saya nggak diajak ngomong ya. Kok saya tidak diajak rapat ya. Begitu. Padahal sebenarnya mungkin sudah, tapi tidak memperhatikan. Sehingga mereka merasa perceived lack of communication and respect. Ada lagi yang merasa not allowed to participate in planning and decision making. Kebanyakan orang-orang seperti ini pada saat diajak sosialisasi, diajak rapat,
begitu, yang ya berhubungan dengan teknologi, mereka biasanya tidak memperhatikan atau tidak memperdulikan. Pada saat itu mereka merasa, "Ah, itu kan bukan bukan urusan saya," begitu. Tapi nanti kalau sudah kena imbasnya merasa, "Loh, saya nggak diajak ngomong sih," gitu. Atau perceive lack of communication and respect. Ada yang merasa kehilangan apa ya, kehormatan begitu. Jadi dulu gitu sebelum ada sistem, mereka itu datang loh ke saya minta tanda tangan. Sekarang kok nggak ada ya? Saya ingat di salah satu institusi pemerintahan ya, dulu kalau nyetak kartu tanda khusus begitu, itu harus menunggu kepala dinasnya datang. Jadi seakan-akan kepala dinasnya itu kalau bisa makan siang, wah, orang yang sangat dibutuhkan ya. Tapi kemudian pada saat sudah online, tanda tangannya sudah ada di kartu otomatis. Nah, dia seperti kehilangan respect. Saya ngapain ya jadi kepala gitu? Kok mereka seperti nggak butuh saya? Ya, bukan nggak butuh ya. Dan itu adalah penyebab utama dari sinisism. Biasanya tip dan triknya itu kita dianjurkan kalau menurut teori, meskipun faktanya tidak semudah itu ya. Consider driving forces and restraining forces when considering change. Jadi gimana caranya memaksa? Bagaimana caranya memaksa mereka? Ya, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya bahwa cara yang paling efektif adalah dengan mekanik alias tangan besi, itu yang paling sederhana. Apakah itu hanya berlaku di Indonesia? Sepertinya tidak juga. Di banyak negara juga berlaku hal yang sama. Teori memang mudah gitu ya, tetapi faktanya memang sekali lagi sulit. Sehingga driving forces ini memang membutuhkan model kepemimpinan yang kuat ya, tahan mental. Apalagi kalau menghadapi resistensi, apalagi kalau itu ada hubungannya dengan IT, sehingga nanti akan menghambat terjadinya competitive advantage bagi organisasi atau perusahaan tersebut. Dan biasanya secara teoritis maupun praktek ini membutuhkan agent of change. Jadi ada beberapa orang yang dianggap berpengaruh untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada yang resistensi. Communication is key to overcoming resistance. Kalau langsung dari pimpinan biasanya memang resistensinya akan menjadi lebih besar. Tetapi kalau ada orang-orang sekitar begitu ya, orang-orang yang berpengaruh, meskipun dia bukan pimpinan secara struktural atau secara formal, tapi biasanya orang-orang ini adalah leader secara informal yang bisa mengkomunikasikan, ini loh ada IT itu ya, kita menjadi lebih efisien. Kalau kita menjadi lebih efisien, perusahaan bisa lebih maju, omset meningkat, kita bisa naik gaji. Misalnya. Tapi untuk berkomunikasi itu kan sulit, tidak semudah yang dibayangkan. Dan biasanya golongan-golongan yang resisten ini juga akan melihat siapa yang ngomong. Pimpinan yang ngomong ya dia punya kepentingan sendiri, tapi kalau mungkin dari sesama coworker atau rekan kerja beda. Itu kenapa biasanya pihak manajemen itu disarankan untuk menggunakan teori-teori motivasi, use motivation theories. Meskipun sekali lagi ini sulit. Anda mau pakai teori apa saja, mau Maslow, XY, McGregor, terserah. Ya. Yang lebih banyak digunakan adalah konsep related to power. Sehingga lebih banyak memanfaatkan kekuatan atau kekuasaan supaya
bisa diterima. Itu untuk sementara di bab tentang IT as competitive advantage. Masih di materi kuliah online atau materi IT for Finance. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.